Nah, oke, kembali bersama dengan saya. Kali ini adalah kita coba mengangkat sebuah apa namanya program baru. Nah, kalau pemirsa mungkin kenal saya dengan narasumber saya dulu, kami pernah berkelana atau melanglang buana dengan program yang namanya Hot Issue. Hot issue. Nah, kalau sekarang program barunya adalah Suara Probolinggo, Ya. ya, atau Suara Bayuangga. Artinya narasumber saya yang satu ini nanti kami akan kontrak tentunya ya, yang namanya bicara tentang Suara Probolinggo. Beliau akan berkeliling-keliling mencari tentang informasi seputar Probolinggo dan kami akan angkat dalam beberapa program tayangan. Apa kabar, Bang Udin? Alhamdulillah baik, Bang Baik ya? Lus. Ya, Wah, ini selama kita turun, ya, kita turun tidak mengudara. Ini kegiatannya apa saja ini? ya banyak lah. Banyak ya? Banyak. Ah, saya lihat kemarin juga kalau nggak salah hadir di acara Hardiknas sepertinya. Ya, Saya betul. lihat Anda juga sepertinya ini isu yang menarik ya. Bagaimana caranya supaya bisa mengadvokasi para guru, saya lihat itu ya. Iya, iya betul. Karena guru sekarang saya lihat juga apa namanya dalam melakukan kegiatan pendidikannya juga serba ragu-ragu. Serba ragu-ragu. Mau disiplin. Karena dihantui oleh proses Hmm, hukum. nah, gitu. Tapi kalau cerita soal itu Bang Udin dulu mungkin Bang Udin juga sama kita. Dulu kalau saya dihajar sama guru ya Biasa. biasa-biasa saja. Dan jangan coba-coba lapor orang tua. Makin dihabisi sama orang tua. Gitu ya. Iya. Oke. Baik Bang Udin, kita mengawalinya tentang Suara Probolinggo. Ya. Suara Probolinggo. Kita mau bincang-bincang dulu soal kota Probolinggo. Kita mau coba knowledge sedikit tentang 100 hari kerja Wali Kota Probolinggo. dan juga bupati. Oh iya. Nah, tapi hari ini kita bicara tentang wali kota dulu. Wali Kota dulu. Nanti mungkin program berikut kita bicara tentang 100 hari kerja juga bupati. Siap. Karena ini Suara Probolinggo. Suara Probolinggo. Nah, baik Bang Udin, mengawalinya sebagai aktivis juga penggiat sosial. Ini saya lihat Anda juga sering-sering sudah mulai mendekat ini. Kemarin ada kegiatan sampah seperti kayak begitu ya, menghadirkan Ibu Wali Kota atau Ketua PKK, gitu ya. Baik, saya mau tanya dulu, sepengetahuan atau sependapat dengan saya atau tidak tentang 100 hari kerja pemerintahan wali kota kita yang baru, Dr. Aminuddin dan Ina. Ya. Kira-kira adakah keseimbangan antara wali kota dan wakil wali kotanya ini? Ini 100 hari dulu. Ya. Kita belum bicara 5 tahun atau 3 tahun. Ya. Jadi begini, kalau mau bicara 100 hari terkait dengan kinerja wali kota dan wakil wali kota, ya di mana wali kota ini kan program 100 harinya kan berkantor di kelurahan-kelurahan yang ada. Namun saya melihat ini masih ya normatif saja ya. Jadi tidak ada suatu gerakan-gebrakan yang fenomenal gitu ya, yang bisa apa namanya isu yang bisa kita viralkan. Ya, belum bisa. Ya, belum ada masih ya. Normatif saja. Begitu ya. Mungkin ada bocoran kegiatan-kegiatan berkantor di kantor-kantor kelurahan itu seperti apa nanti? Nah, ini saya juga belum tahu. Apa menggelitik saya untuk bertanya, berkantor di kelurahan. Kalau berkantor di kelurahan itu kan mulai jam kerja. Jam 7 sampai jam 4 sore lah, setengah 4 atau gitu ya. Cuma faktanya kan tidak seperti itu. Jadi wali kota ini hadir jam-jam 10, jam 11, paling 2-3 jam lah di sini. Ya tidak ubahnya seperti mampir saja sebenarnya. Gitu ya. Berkunjung biasa ke kelurahan. Tapi protokolnya berkantor di kelurahan. Kalau berkantor kan harus pagi sampai sore. Iya, satu hari kerja gitu loh, namanya berkantor. Berarti bahasanya keliru kayaknya. Iya. Berkunjung gitu sebenarnya. Berkunjung. Baik, kalau kita lihat wali kotanya sudah banyak terekspos ini meskipun landai-landai saja. Wakil wali kotanya? Kalau saya melihat, kalau wakil wali kotanya Mbak Ina Dwi Lestari ini, ya memang wakil ini kan sifatnya pembantuan. Sehingga di saat wali kotanya keluar kantor, ya karena katanya berkantor di kelurahan, maka Mbak Ina ini lebih cenderung ada di kantor wali kota, di kantor pemerintah kota. Jadi menata administrasi yang ada di kantor wali kota. Baik. Bang Udin, sebagai penggiat
100 hari kerja saya lihat di beberapa pemerintahan daerah ini punya program-program andalan yang sepertinya layak diviralkan oleh rakyatnya sendiri. Ya. Kita Kayak KDM ya. banyak KDM salah satu yang paling viral ya kan ya KDM sampai ada penghasilan dari YouTube itu kayaknya karena seringnya kegiatan itu ya. Tapi fakta kayak gitu. Saya mau tanya sebagai penggiat, sebagai pengamat juga penggiat medsos kayaknya Bang Udin ini. Kira-kira adakah atau sudah adakah program-program dari pemerintahan Aminuddin dan Ina ini yang layak kita viralkan ini sekarang? Belum ada ya? Sama masih belum. Semuanya masih serba normatif saja. Begitu ya. Sehingga ya belum ada yang wah gitu loh ya. Belum ada ya. Ya wajar lah kalau saya mengatakan karena itu memang masih 100 hari. Ya, 100 hari. Dan program-program beliau kan itu mengikuti anggaran yang ada di APBD 2025 di mana beliau berdua ini kan tidak ikut membuat program. Tidak ikut membuat program. Tapi sudah tidak ikut ya, tapi yang jelas menggenjot bagaimana caranya sehingga APBD yang sudah didok itu minimal semuanya bisa terserap. Mudah-mudahan 100%. Mudah-mudahan. Karena kebanyakan penyerapannya minim. Nah ini yang sangat saya sesalkan ya. Di saat ada anggaran tapi nggak diserap ini ngapain? Ada silpa, ada apa begitu ya. Bila perlu dibuat defisit nih APBD kan begitu. Gitu ya. Loh iyalah artinya kan begini. Anggaran yang sudah tersedia itu harus diserap. Karena rata-rata kan untuk kepentingan masyarakat. Nah kalau nggak diserap ini kan mubazir. Akhirnya terjadi silpa. Nah pemerintah pusat kan dianggap tidak bisa menggunakan anggaran akhirnya jauh dibuat turun terus. Gitu ya. Ya. Kalau bisa kita buat defisit. Kalau bisa kita buat defisit nih, karena memang apapun itu, ya masih banyak pekerjaan yang butuh anggaran. Contoh jalan-jalan rusak masih banyak. Ya. Gitu ya. Iya. Jadi programnya anggarannya sudah didok, penyerapannya tentunya kita harap supaya diserap ya. Dan jangan takut lah selama ini kan pakai pendampingan kejaksaan juga kan, kan gitu. Dan sudah didampingi ada pendampingan, kenapa harus takut menyerah? Kan begitu ya. Baik, Pak Udin, meskipun anggarannya sudah didok, artinya pemerintahan sekarang adalah pemerintahan yang melanjutkan anggaran yang sudah dianggarkan oleh pemerintahan yang dulu. Setuju ya? Ya. Nah, mengenai isu-isu ini kok tidak terlalu diangkat oleh pemerintahan sekarang untuk menyongsong anggaran di tahun yang akan datang 2026. Ini kan artinya tadi kita bicara tentang program-program 100 hari ini kan sepertinya tidak terlalu turun juga. Kalau mau bicara pembangunan infrastruktur, memang belum bisa diangkat selama 100 hari kerja ini ya karena memang masih dalam proses. Begitu ya. Sehingga nggak bisa misalnya kayak revitalisasi alun-alun, informasinya sih yang saya lihat itu 8 miliar misalnya. Bukan 10 miliar. Oh, 10 miliar malah ya. 10 miliar. Tahu juga ya, sepertinya begitu 10 miliar yang dianggarkan itu. Ini kan nggak bisa diangkat sekarang. Karena kan masih dalam proses gitu ya di situ. Makanya ke depan itu Dr. Aminuddin dan Mbak Ina ini memang harus benar-benar menata kota itu, apalagi dengan jargonnya Probolinggo kota bersolek gitu ya. Nah ini harus benar-benar bisa diwujudkan. Ini yang justru yang saya juga kemarin ribut-ribut terkait dengan masalah honor RT/RW yang dilontarkan oleh salah satu wakil ketua DPRD ini. Nah ini gitu ya. Wali kota nggak ada tanggapan sama sekali. Padahal wakil ketua DPRD sudah memberikan sinyal kalau bisa realisasikan di PAPBD. Wah ini keren ini. Begitu ya. Nah anggarannya bagaimana? Nah wali kota kan gampang saja kalau misalnya wali kota, oke nggak apa-apa kita misalnya realisasikan di PAPBD, berarti kan tinggal berapa bulan kan kalau PAPBD kan, misalnya Oktober, Desember 3 bulan atau 4 bulan lah misalnya ya. Nah sekarang kan cukup motong perjalanan dinas DPRD kan selesai dari 14 miliar, potong aja 4 miliar untuk RT/RW selesai juga kan. Ini ide ini agak keras sedikit Bang Udin ini ya. Potong perjalanan dinas. Loh iya kan untuk masyarakat kan boleh-boleh saja. Nggak usah banyak-banyak dari 14 miliar tersisa. Kan awalnya kan 24 miliar nih. Karena efisiensi 10 miliar tinggal 14 ya kan. Nah yang 4 miliar saja lah untuk memberikan honor RT/RW. Kan itu masyarakat juga. Baik, Bang Udin.
selain kita bicara tentang anggaran, ini bicara tentang persolek ini kan artinya perlu juga untuk turun sampai kalau bisa tidak tersumbat sampai di mana kunjungan-kunjungan ke kelurahan atau bagaimana. Kalau yang bersolek ini kayaknya saya juga sudah mendengar ada lomba lingkungan bersih, ya. Gitu ya. Sehingga masyarakat di lingkungan sudah mulai berlomba-lomba juga untuk kerja bakti, ya kan, untuk membersihkan lingkungannya, untuk bersolek juga. Bahkan di Karanglo tuh saya melihat bikin taman, ya. Nah di situ dibuat kampung tematiknya taman gitu ya. Nah ini kan saya tanya kepada salah satu tokonya, ini dari mana sih anggarannya? Ternyata mereka bergotong royong, bagus juga. Gitu ya. Baik. Ini terakhir, Bang Udin, kita mau mulai atau mengawali program kita tentang Suara Probolinggo. Kira-kira punya harapan sedikit enggak tentang wali kota dan wakil wali kota kita yang baru ini? Supaya mereka seperti lebih bagaimana begitu? Ya harapan itu tentunya ada ya, dengan semangat dari wali kota dan wakil wali kota untuk membangun kota dengan bersoleknya kota Probolinggo makin cantik. Nah harapan itu ada, namun demikian beliau-beliau ini juga harus menyiapkan anggarannya juga, karena bersolek itu juga tanpa anggaran juga nonsen juga ya. Makanya di PAPBD ini juga benar-benar harus ditata lah anggarannya agar supaya minimal Probolinggo ada perubahan dalam wajah gitu ya. Sedikit bocoran Bang Udin, di program kita yang akan datang kira-kira tema apa ini? Selain hari ini kita bicara tipis soal 100 hari kerja, karena ada beberapa topik yang sudah diangkat juga oleh Dewan tentang penyewaan aset atau apa. Kira-kira yang dipersiapkan Bang Udin untuk tema kita yang akan datang ini apa? Nah untuk yang akan datang ini kan kabupaten aja, ini kan sudah wali kota nih. Oh gitu. Ya, yang ke depan kabupaten aja, karena kabupaten juga banyak gebrakan juga kalau kabupatennya. Bahkan terakhir saya melihat itu mantan Bupati Faidah ya, Bupati Jember itu masuk ke wilayah Kabupaten Probolinggo akan bikin rumah bina sehat, rumah sakit bina sehat yang makanya udah luar biasa. Ini 100 hari ya? 100 hari. Masuk di kategori 100 hari. Bisa masuk ke 100 hari nih Bupati. Probolinggo belum ada ya? Iya. Ini nanti ada kalau di kota ada Arrozi, di kabupaten ada rumah sakit bina sehat. Kalau saya lihat marketnya tidak kalah dengan Arrozi kayaknya besarnya. Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Bung Udin. Di pemerintahan yang baru, semoga Suara Probolinggo juga kita akan terus. Artinya kita harus perlu bicara untuk untuk mewakili masyarakat tentunya ya. Oke, baik pemirsa, demikianlah bincang-bincang singkat saya dengan Bung Udin, adalah mantan anggota DPR periode berapa itu? Saya lupa ini. 1994. Periode awal reformasi. Awal reformasi ini satu-satunya orang jalan cokro yang menjadi anggota DPR di Kota Probolinggo dari fraksi PDIP. Ya. Sekarang banting setir menjadi aktivis. Karena berjuang tidak harus ada di parlemen. Gitu ya. Karena kalau kita berjuang hanya di parlemen, begitu berhenti di parlemen sudah diam menghilang. Saya tidak mau seperti itu. Karena berjuang untuk rakyat tidak harus ada di parlemen. Ini luar biasa. Penyemangat spirit buat kita tentunya, tidak harus turun atau off karena pensiun. Iya. Gitu ya. Tetap berjuang. Tetap berjuang. Ini satu-satunya mantan anggota DPR yang tetap eksis sampai sekarang, yang ini Bung Udin ini. Sudah 25 tahun. Nah, saudara, demikianlah bincang-bincang saya dengan Bung Udin di program Suara Bayuangga dengan saya Luis Ariona. Saya Safirina Air. Suara Bayuangga, berita seputar Probolinggo.